kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Ini nomor 13. Masih apa? Jenis pertanyaan yang sama. The best arrangement of the sentence above is di atas. Ya, salah harus di bawah ya. Below harusnya. Apa namanya? Susunan yang terbaik ya. Paragraf di bawah ini apa? Gitu. Oke. Kita ini kalau kita lihat dari apa namanya? Dari pilihannya semuanya nomor satu di depan. Nomor satu itu, you can make instant noodles with the help of microwave. Anda bisa membuat mie instan dengan bantuan microwave. Nah, gitu ya. Nah, ini ada pilihan keduanya, ada nomor 4, 3, 2, dan 7. Kita lihat di nomor 7. 7 itu apa ya? Next, stir the noodles until the seasoning dissolved. Selanjutnya, aduk mie sampai bumbu larut. Oke, apakah langsung diaduk gitu ya? Setelah apa namanya membuat mie. Selanjutnya aduk mie sampai bumbu larut. Kayaknya nggak cocok ya ke nomor 7. Kita lihat nomor 4. Uh, microwave it for about 3 to 5 minutes. Panaskan microwave selama sekitar 3 hingga 5 menit. Oh, ini menyuruh dipanaskan dulu. Ini bisa jadi ya. Terus 4, ini ketujuh ke yang tadi. Kemudian suruh diaduk. Tapi kan mie-nya belum dimasukin. Ya. Oke. Kita cari dulu ini 1 2, apakah kedua dulu? Finally add any items that you want, serve the noodles. Terakhir, tambahkan bahan-bahan sesuai selera dan sajikan mie. Lah, langsung disajikan saja ini. Gimana nih? Berarti nggak masuk juga. Dan biasanya kata finally itu adanya di akhir. Nah, ini ada kata finally di nomor 2 dan ada kata first di nomor 3. Saya kira biasanya masuknya ke first dulu. Ke nomor 1 itu langsung ke first dulu biasanya. Oke. 3 itu apa ya? First, fill the bowl with 2 cups of water and the noodle. Pertama-tama, masukkan ke dalam mangkok dengan 2 cup air dan mie. Ini bisa jadi nih. Coba langsung nomor 4-nya. Nomor 4-nya adalah yang tadi. Panaskan microwave ya sekitar 5 menit. Sekitar 3 atau sampai 5 menit. Oke, nyambung. Nomor 6. After the microwave beeps, setelah si microwave-nya bunyi beep beep ya, beeps, tit tit tit. Nah, wait for 3 minutes in the closed microwave. Tunggu sampai 3 menit dan kemudian setelah itu microwave-nya boleh dibuka. Nah, terus setelah itu 5, then take noodles out. Kemudian ambil si noodles itu keluar dari microwave and pour the seasoning dan taburkan si bumbunya itu nomor 5. Next number 7. Next, nah ini baru masuk nomor 7. Stir the noodles, aduk-aduk si noodlesnya until the seasoning dissolves, sampai si bumbunya merata gitu ya, tercampur. Setelah itu barulah ke nomor 2. Finally, dan akhirnya add any item, tambahkan semua jenis bahan-bahan you want yang kita inginkan and serve the noodles, dan sajikanlah mie tersebut. Oke, kita coba lihat jawabannya ya. Apakah benar, Dek? Iya, yaps. Jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut lagi ke kita ngambil soal yang mudah dulu. Mana ya? Bukan yang ini. Bukan juga. Oke, sebentar. Oke, di video yang kedua ini kita bahas kembali lanjutan soal yang kemarin ya. Kita langsung saja. Di sini ada perintah atau pertanyaan. The best arrangement to make a good paragraph is
Susunan terbaik untuk membuat paragraf yang bagus adalah, oke, pilihannya ini adalah susunan sesuai angka yang akan kita cari ya. Letak eh, paragraf yang manakah yang terbaik itu disimpan di depan. Oke, nomor 5 dulu. 5. Nomor 5 itu insert the power plug into the outlet. Masukkan steker listrik atau colokan listrik ya ke dalam stop kontak. Bisa jadi. Oke. Terus ada juga yang nomor 4. Nomor 4 kira-kira apa nih? Masukkan pakaian ke dalam, put the clothes into the spin dryer basket and perform the intermediate spin. Masukkan pakaian ke dalam keranjang pengering putaran dan lakukan putaran teratas. Ini berarti posisinya harus sudah dibersihkan, berarti tidak mungkin nih bagian untuk pilihan B. Kemudian yang C, 2 dulu yang di depan. Put the appropriate amount of detergent. Simpan deterjen secukupnya dan and clothes to be washed into wash tube. Dan pakaian yang akan dicuci ke dalam bak pencucian. Bisa jadi ya. Terus yang D-nya 6 dulu. Open the water tap and fill water in the wash tube. Buka keran air dan isi air ke dalam bak cuci. Itu kira-kira halfway, setengah ya dari desired water level, dari kekuatan si air dalam bak tersebut. Jadi ini perintahnya diisi dulu air si bak pencucian itu. Dan nomor ini dua lagi ya, sama dengan yang tadi. Ini yang memungkinkan itu D ya di sini, karena ada mengisi airnya dulu. Kemudian setelah ini masuk ke kedua nih, setelah airnya terisi di tubnya, kemudian put the appropriate, simpan atau masukkan deterjen dan pakaian yang akan dicuci. Nah ini lebih nyambung lagi. Terus langsung ke nomor 5, insert masukkan colokannya ke dalam colokan listrik. 5 benar. 3, set the drain selector towards rinse position. Kemudian atur saluran pembuangan ke posisi wash rinse, maksudnya untuk dinyalakan lah itu. Kemudian ya masuk lagi ke 7, set the desired wash time referring to the time table given. Atur waktu pencucian yang diinginkan berdasarkan tabel yang diberikan. Nah diputar biasanya. Terus masuk ke nomor 4, put the clothes into the spin dryer. Nah kemudian simpan pakaian yang sudah dicuci ke pengeringan. Nah ini bener. Dan yang terakhir masuk ke nomor 1, when washing is finished. Ketika mencuci sudah beres, nah baru select drain. Oke, jawabannya adalah, kemungkinan besar adalah D. Kita cek ya. Set. Oke, jawabannya adalah D. Lanjut kita ke nomor 13 ya. Ini sama masih menyusun, tapi ini menyusun mie, ini masak mie. Oke, mana dulu ya kira-kira itu. Ini satu semuanya, berarti satu ya. You can make instant noodle with the help. Oke, itu semuanya. Berarti kita pilih ya yang urutan keduanya, kira-kira mana yang cocok. Setelah kamu bisa membuat mie instan dengan pertolongan, ini menggunakan microwave. Ini ada yang ke-7 dulu. 7, next stir the noodles until the seasoning dissolve. Selanjutnya aduk mie sampai bumbu larut. Nggak mungkin masa langsung diaduk gitu ya, kan harus dibuka dulu dan sebagainya. Atau ke-4 dulu, microwave it for about 3 to 5 minutes. Ya ini nomor berikutnya, kita langsung ke pertanyaan ya. The word of determine may be best replaced by. Kata determine bisa digantikan dengan bla bla bla. Ini sih lebih jelasnya, ini menanyakan sinonim dari kata determine. Determine itu diambil dari kalimat yang ada di paragraf 3 katanya itu ya, mana ya.
Nah ini determine. Oke, tadi kan bahwasanya dengan adanya testimoni gitu ya, with the presence of testimony consumers can easily determine, bahwa konsumen bisa dengan mudah memutuskan mana yang baik, mana yang jelek gitu. Nah ini pilihannya ada considerable ya, determine itu memutuskan, considerable itu cukup besar. Apakah masuk menjadi sinonim memutuskan cukup besar? Kayak enggak ya. Kemudian B, respectable, terhormat. Apakah terhormat itu masuk menjadi sinonim memutuskan? Jauh juga kayaknya. C, acceptable, diterima. Dikit sih agak nyambung. Memutuskan, diterima. Oke. Kemudian D, credible. Credible itu ya credible, dapat dipercaya gitu ya. Nah kemudian reliable itu dapat diandalkan. Nah ini dari kelima pilihan jawaban ini yang paling dekat adalah reliable ya, E jawabannya. Oke itu ya. Next, ini E jawabannya. Kita masuk ke yang mudah dulu. Nah ini nih dikit nih. Ini ada pertanyaan dulu. The purpose of the text is, ini tujuan dari teks ini apa sih gitu ya. Kita baca dulu. To fill this semester vacation, untuk mengisi liburan semester ini, there will be excursion program to Pulau Seribu. Akan ada program ekskursi ya, semacam study tour lah ke Pulau Seribu ya, will held by the Semansa Student Board, yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Semansa itu, atau OSIS lah. Itu Semansa kan bukan fakultas yang ada BEM-nya, ini OSIS. The program will be held on December 23. Nah, programnya akan dilaksanakan tanggal 23 Desember 2017. There will be interesting program during the excursion. Akan ada banyak sekali program yang sangat menarik selama kegiatan tersebut. Please be registered before December 20, 2017. Tolong silahkan gitu ya untuk mendaftar sebelum tanggal 20 Desember. Ini sebelum tanggal 20 Desember harus sudah daftar. For detailed information, untuk informasi yang lebih detail, please contact Adinda. Silakan hubungi Adinda, the program coordinator. Nah, dia tugasnya koordinator ya. Nomornya ini ada. Berarti ini apa sih? Menjelaskan apa ini? A, to describe vacation program, to tell about student board activity. Menjelaskan kegiatan OSIS, to inform about student board activity, menginformasikan kegiatan OSIS, to announce student excursion to Pulau Seribu, mengumumkan liburan atau study tour siswa ke Pulau Seribu, atau to introduce new program of the student board, untuk memperkenalkan program baru dari OSIS. Kira-kira yang mana? Ini yang cocok adalah D ya. Nah D, to announce, karena ini memang announcement, pengumuman, otomatis tujuannya adalah mengumumkan. Lanjut. When is the due date of the registration? Kapan sih tanggalnya atau waktunya untuk pelaksanaan? Due date itu kita daftarnya harusnya kapan gitu ya? Tanggal 20 kah? 23 atau sebelum tanggal 20 atau after, setelah tanggal 23? Ada tanggal 23 ya? 23 iya nih. Ada tanggal 23, tidak ada tanggal 20. Ini register ya. Register itu harus kapan sih? Ini registration. Nah, tanggal itu adalah before December. Nah, berarti yang lah kok 20 ya? Before December 20, 2070. Oh iya betul ya.
Jadi untuk registration itu adalah tanggal 20, sebelum tanggal 20 ini, yang ini nih. Yaps. Oke, beres ya. Thank you. Kita lanjut lagi nanti. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal berikutnya. Di sini ada sebuah teks. Should people shop in online shop? Haruskah orang-orang berbelanja dari online shop gitu ya? Kita percepat. Kita lihat di sini ada soal this passage is mainly concerned with. Ini ada pertanyaan. Apa? Membicarakan apa sih gitu ya? Apa sih yang dibahas gitu kan? Itu pertanyaannya. Ini the arguments about online shopping. Argumen tentang belanja online. The easiness given by online shopping. Kemudahan yang diberikan dari belanja online. Kemudian C, the new lifestyle among career moment. Lifestyle yang baru bagi karir si para wanita. The rise of online shopping around the world. Peningkatan belanja online di seluruh dunia. Apakah itu yang dibicarakan? Atau D, the supportive arguments on online shopping. Argumen tentang support dukungan ya dari perbelanjaan online. Oke, kita cek dulu ya, ini ngobrolin apa ya. Nowadays, the activity of online shopping has risen steadily around the world. Saat ini, aktivitas belanja daring, belanja online telah meningkat pesat di seluruh dunia. It has become a new lifestyle for people in modern city since 21st century. Ini menjadi salah satu gaya hidup baru bagi masyarakat di kota-kota modern, ya. Kayak kita mungkin termasuk kota modern sejak abad ke-21. Even though there are still many people who prefer buying their daily needs in a market to shopping online gitu ya. Meskipun seperti itu, meskipun masih banyak orang yang lebih suka membeli kebutuhan sehari-hari di pasar daripada berbelanja daring, but shopping online for certain people has more advantages than its drawbacks. Tapi sebagian orang, belanja online itu memiliki lebih banyak keuntungan daripada kerugiannya, katanya gitu. Nah, there are strong argument in favor of online shopping. Ada banyak argumen kuat yang mendukung belanja daring. Nah, for some people, bagi sebagian orang, particularly working people, nah terutama mungkin bagi pekerja, they argue that the existence of online shop is very utilitarian in their life. Bahwa keberadaan toko online itu sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Gitu. That is because they do not have to go to a market which they may spend much time. Itu dikarenakan mereka tidak harus pergi ke pasar atau ke toko yang mana itu akan membuang-buang waktu gitu. Moreover, selain itu, online shop has offered many type of goods. Perbelanjaan online itu banyak memberikan tawaran jenis-jenis barang that customer can buy yang bisa kita beli gitu ya. So they have many preference to select the best ones, sehingga mereka memiliki banyak referensi atau pilihan-pilihan untuk bisa diambil gitu, yang terbaik yang mana. Nah, furthermore, terlebih lagi, nowadays, saat ini, there have been many online shops which put some buyer testimonies on their website. Banyak sekali online shop itu yang memberikan testimoni dari para pembeli-pembelinya dari website mereka. If customer feels worried about the quality of goods, nah, apabila si customer itu merasa takut atau khawatir dari kualitas barangnya, they can see and read some testimonies. Jadi kita atau mereka bisa lihat dulu dari testimoni yang
diberikan gitu, kita bisa lihat atau baca gitu ya testimoninya bagus nggak gitu. Nah, considering the quality of those goods, ya, untuk melihat kualitas dari barang tersebut. Therefore, ya, dengan adanya testimoni, therefore with the first testimony, meskipun dengan adanya testimoni tersebut, consumers can easily determine whether the quality of good is decent or not. Konsumen dapat dengan mudah menentukan apa kualitas barang tersebut baik atau buruk. Nah, in conclusion, kesimpulannya, online shopping has advantage and merits for many people. Bahwa belanja online itu memiliki kelebihan dan manfaat lebih banyak orang. Nah, those people can utilize online shopping as new lifestyle due to its benefit. Nah, dengan demikian, orang dapat memanfaatkan belanja online sebagai gaya hidup baru karena banyak sekali manfaatnya. Oke, udah ya, ketemu ya. Kira-kira ngobrolin apa tuh? Nah, dari sekian tadi pilihan yang diobrolkan adalah, coba kita lihat, ceng. Nah, secara umum ini membahas tentang argumen online shopping gitu. Ini ada dua sih yang mendekati, dan the easiness given by online shopping. Nah, ini bisa antara A atau B. Nah, cuman secara umum teks ini membahas tentang online shopping gitu. Buruknya ada tadi sedikit dibahas ya, dan kemudahan-kemudahannya juga ada. Oke, gitu ya. Oke, next. Masih ada ya, pertanyaan berikutnya adalah, based on the text, which of the following reason why people choose online shopping? Di bawah ini berdasarkan teks, manakah di bawah ini yang menjadikan alasan orang-orang untuk belanja online? Yang pertama, the high price. Apakah karena tinggi harganya, mahal gitu ya? Yang B, can be done everywhere, karena bisa dilakukan di mana saja gitu, tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Atau C, the limited kind of goods, karena barang yang terbatas. Atau the laziness of the customers, atau dari si customer yang pemalas. Atau practically of transaction, karena transaksi yang praktis gitu ya. Kira-kira apa nih? Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah can be done everywhere, bisa dilakukan di mana saja. Ada dua sih yang mendekati ini. The practically of transaction juga bisa masuk ini ya. Oke, bentar, ini kayaknya yang lebih cocok adalah masuk ke the practically of transaction. Ini jawabannya harusnya. Kemudian yang tadi juga ini kurang tepat nih, harusnya yang masuk ke jawaban ini adalah B ya, the easiness given by online shopping. Tadi yang dibicarakan itu adalah kemudahan-kemudahan dengan berbelanja online shopping, dan ini yang kedua pertanyaannya, jawabannya adalah ini harusnya the practically of transaction itu ya.